selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode 22 sampai Oktober sampai 31 ya. Berarti readingan ini 22 sampai 31 Oktober 2025 ya. Atau lebih tepatnya kita udah masuk ke minggu terakhir ya. Minggu terakhir Oktober 2025. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tentunya ini untuk ke-12 zodiak. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, Aries, ada apa aja yang akan terjadi di minggu terakhirnya kamu di Oktober 2025 Aries. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Intinya jangan aja menggalau sendiri ya. Oke. Aries. Langsung aja. Sorry. Ada apa aja di minggu keempatnya kamu di Oktober ya Aries? Kalau aku lihat di minggu keempat ini sih sepertinya beberapa dari Aries ini ada yang mendapatkan kritik yang over dari orang lain ya. Tentunya masa ada sih manusia yang ngekritik dirinya sendiri? Mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi di sini kalau aku lihat kamu cenderung akan mendapatkan kritikan dari orang lain. Cuma kalau aku lihat kritiknya nggak sama sekali ngebantu, ngebangun gitu ya. Malahan kritik-kritik yang akan bikin kamu tuh jadi pesimis. Kritik-kritik yang justru bikin Aries ini jadi semakin down. Dan ini datang dari orang-orang yang mencoba untuk manipulatif sama Aries. Tapi apakah mereka bisa ya? Masalahnya kayaknya nggak bisa deh Aries diberikan hal-hal yang manipulatif di sini. Soalnya langsung ketahuan gitu. Ya, jadi Aries itu paling, kalau aku lihat ya, kayaknya paling peka di dalam menilai gitu. Wah ini manipulatif nih orang nih. Jadi mungkin agak cepet dalam ngejudge orang lain gitu ya. Cuma setidaknya ini bisa melindungi kamu dari pengaruh-pengaruh buruk gitu ya yang diberikan orang lain ke kamu nih. Jadi ada yang coba untuk bikin pesimis seorang Aries, tapi masalahnya Aries ini cepet nyadar gitu. Dari gelagat, dari kata-kata di awal saja udah ketahuan kayak ini manipulatif nih orang nih, dan nggak bagus nih. Itu Aries sudah tahu gitu ya. Oke. Kalaupun Aries kelihatan nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja mungkin itu. Terus yang kedua aku lihat di minggu ke-4 ini banyak hal yang sepertinya akan Aries lepaskan ya. Aku nggak tahu apakah memang lagi banyak beban, lagi penat, karena seperti orang yang ingin melepaskan gitu ya, melepaskan banyak hal, ingin bebas, atau bisa jadi pengen punya waktu luang, atau terlalu banyak godaan Aries di minggu keempat ini ya. Mungkin kamu ingin bebas dari orang-orang yang toksik di awal ini tadi ya, yang suka kritik kamu berlebihan, yang suka bikin kamu jadi down, orang-orang yang suka manipulatif sama kamu. Bisa jadi kamu ingin membebaskan diri dari mereka. Tapi apapun itu usaha yang akan Aries lakukan dalam melepaskan sesuatu ataupun dalam memperoleh kebebasannya, aku lihat kamu akan berhasil di minggu keempat ini Aries ya. Jadi Aries itu akan berhasil teman-teman dalam upaya untuk bebas. Dan kamu suka kan kebebasan. Aries paling gak suka dikekang, paling gak suka dikritik berlebihan ya, paling tahu gelagat orang-orang manipulatif. Terus Aries juga mungkin gak terlalu suka kayak orang lain terlalu mencampuri gitu urusan kehidupannya. Sementara mungkin Aries sendiri juga nggak begitu ingin pusing dengan masalah orang lain. Nah makanya di sini ingin bebas. Dan kalau aku lihat dalam rangka ingin bebasnya Aries di sini tercapai
karena terlihat bahwa di minggu keempat ini juga kamu dijatuhin sama orang, ya, mau dibikin pesimis, bukannya malah jadi jatuh, malah tambah semangat, optimis, energik, karena Ariesnya mampu untuk ngefilter. Kalau aku lihat sih gitu ya, kayak yang nggak penting langsung disingkir sama Aries. Sana gitu ya. Aku mau ngebebasin diri aku dari orang-orang yang terlalu toksik, sana aja gitu. Makanya semangat Aries balik di minggu keempat ini, energik, optimis, apinya Aries itu dapat gitu ya. Karena kamu lagi semangat, keuangan kamu juga oke. Kalau aku lihat Page of Pentacles, ada beberapa pemasukan, bahkan akan ada beberapa di sini tentang rencana-rencana keuangan Aries ya. Rencana keuangan dan juga sumber pemasukan baru. Aku lihat kamu punya potensi sumber pemasukan baru, cuma kamu ambil atau enggak, ada waktunya atau enggak, itu urusan Aries lagi ya. Tapi yang jelas beberapa dari Aries ada potensi new job di minggu keempat ini. Terus juga di minggu keempat Aries lebih banyak fokus soal masa depan. Jadi yang namanya masa lalu nggak ada tuh ya kaitannya dengan Aries di minggu keempat ini. Kamu bener-bener kayak masa lalu tuh kamu kebelakangin banget lah. Kalau aku ngeliatnya gitu, kayak bener-bener gak peduli sama yang namanya masa lalu, bodoh amat, aku mau hidup ke depan dengan lebih baik. Nah, Aries tuh yang lagi kayak gitu di minggu keempat ini ya, masa bodoh dengan masa lalu. Kayak yang kamu pentingkan adalah gimana nih biar kehidupan aku berkembang, biar usaha aku berkembang, biar di sini aku maju kehidupannya. Jadi yang bener-bener juga nggak ngurusin kehidupan orang lain, mau orang lain gimana juga kamu terserah. Bagi kamu yang penting aku ngurusin hidup aku aja dulu, itu aja udah repot gitu ya, masih banyak PR-nya. Nah, terus juga di minggu keempat ini kalau aku lihat lagi, kamu cenderung lebih fleksibel dalam menjalani apapun itu. Aries cenderung lebih fleksibel, percaya dirinya kuat banget juga ya. Page of Wands, pede banget, terus juga antusias. Apa-apa di sini kayak ya aku bisa menaklukkan banyak hal ya. Apa-apa di sini semangatnya kamu menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan hal-hal yang menjadi tujuannya kamu di sini tanpa adanya suatu hambatan, karena udah pede nih di awal. Nah gitu, jadi semangat kamu ngebuat kamu jadi sangat pede di minggu keempat ini. Meskipun memang terkadang kita udah semangat gitu ya, udah pede nih dalam jalannya apapun, masih ada beberapa hal-hal yang akan gagal buat Aries raih di minggu keempat ini. Memang kecewa sih ya. Cuma sekali lagi aku lihat ya, apapun itu yang akan ngebuat Aries jadi kecewa, kegagalan apapun itu, kayaknya itu nggak meruntuhkan semangat seorang Aries. Karena ada The Empress juga di sini ya. Ternyata apapun yang gagal di minggu keempat ini buat Aries, itu nggak selamanya buruk buat kamu, nggak selamanya jelek kegagalan itu. Aku lihat sepertinya ada hal-hal yang kayak Tuhan itu nyelamatin kamu gitu ya, sehingga digagalkan dulu di sini ya. Yang diselamatin yang gimana kak? Ya mungkin agar kamu nggak dicap sombong, agar kamu nggak dicap yang terlalu over proud gitu ya. Makanya di sini kayak Tuhan gagalkan satu hal, atau biar kamu nggak menderita kerugian di sini, tapi diganti dengan yang lain. Ada The Empress, ada kelimpahan di sini soalnya buat Aries. Jadi apapun yang gagal, yang hilang di minggu keempat ini, lepasin aja Aries, karena The Empress kamu udah ada di sini, siap menggantikan yang hilang, yang bikin kamu kecewa, yang gagal-gagal sebelumnya tadi gitu. Oke. Ada The Empress buat kamu, dan kamu juga akan banyak terkait dengan figur ibu di sini. Dan tapi ada juga beberapa orang yang kalau aku lihat ya, entah kenapa di minggu keempat ini cukup merasa Aries ini gimana ya, agak show off. Terkadang kayak terkesan sombong, terkesan pamer, flexing, tapi biasanya jarang ya Aries kayak gitu ya, flexing apa. Malahan terkadang, aduh kak, buat status aja aku males, buat story aja aku males, kok nggak penting-penting banget yang terkait dengan kerjaan gitu ya. Nah ada beberapa orang yang mengatakan Aries ini sombong di minggu keempat ini. Ya ini mah yang nggak kenal Aries aja kali teman-teman ya, makanya bilangnya sombong gitu, padahal nggak kenal aja sebenarnya. Aries kalau dibilang sombong juga cuek banget juga sebenarnya ya, cuek sih, bukan yang ke sombong atau gimana, belum deket aja makanya dibilang sombong ya.
Itulah ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Aries ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu keempat Oktober 2025. Ini pesan buat kamu ya. Yang pertama, kamu dipesankan apapun itu kesuksesan yang mau Aries raih, yang penting kamu tetap di jalannya kamu ya. Yang penting kamu tetap di jalannya kamu, tetap di bidang yang udah kamu geluti, sejauh ini udah kamu pilih ya. Jangan melenceng ke sana ke sini dulu ya. Beresin bidang-bidang yang udah kamu pilih gitu. Tetap di sana dulu, sukseskan gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kamu adalah sebatas apa yang kamu percayai tentang dirimu, apa yang kamu yakini tentang dirimu gitu. Jadi jangan terlalu banyak kayak berpikir atau ngerasa ini impossible, enggak, no Aries. Jadi kamu harus menjadi seseorang yang istilahnya nggak ada yang nggak mungkin gitu terjadi, sehingga kamu nggak terbatas dengan apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, atau kamu nggak terbatas tentang apa yang hanya ada di pikiranmu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan akan ada selalu ujian, rintangan, tantangan buat Aries, dan kamu pasti siap, kamu bisa menghadapinya pasti Aries. Jadi jangan gentar, jangan takut ya. Makanya di sini tadi ada kegagalan kan, di sini mungkin pesannya buat kamu itu challenge, ujian aja buat kamu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di minggu keempat Oktober. Energi paling kuat ada Capricorn, Leo, Taurus, Taurus, Capricorn lagi, itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini teman-teman ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.